Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Trisa Putri dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet. Selanjutnya, kita dapat menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, akan terjadi gaya magnetik yang maksimal. Dengan kata lain, agar gaya magnetik dapat terbentuk secara maksimal, medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Sementara itu, menentukan arah gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan kanan. Untuk kaidah tangan kanan, gaya Lorentz yang pertama menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Berikutnya, ini adalah rumus-rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz yang pertama yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. Dan rumus yang kedua, jika diketahui derajatnya, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Lalu, selanjutnya ada rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak. Rumus yang pertama, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V. Dan rumus yang kedua, jika diketahui derajatnya, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Selanjutnya, ada rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar, yaitu rumusnya adalah F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2pi dikali. Faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz yaitu yang pertama, besar arus listrik, yang kedua, kuat medan, dan yang ketiga, panjang penghantar. Selanjutnya, ada penerapan gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada velosimetri gaya Lorentz, yaitu teknik pengukuran aliran elektromagnetik non-kontak. Biasanya, velosimetri gaya Lorentz digunakan untuk pengukuran kecepatan logam cair. Yang kedua, ada motor listrik, yaitu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Biasanya ditemukan di peralatan rumah tangga, yaitu kipas, mesin cuci, kulkas, dan pengering rambut. Yang ketiga, ada pendorong magnetoplasma dinamik, dan yang terakhir, generator listrik. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 6000 meter per second memasuki medan magnet 2000 T. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron sebesar yang kita ketahui, yaitu Q sama dengan minus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Lalu V-nya itu 6000 meter per second. Lalu B atau induksi magnet itu 2000 Tesla dan A-nya yaitu 30 derajat. Yang ditanya adalah F atau gaya Lorentz-nya. F, kita menggunakan rumus F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin 30. F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 6000 dikali 2000 dikali sin dari 30 yaitu setengah. Jadi, hasilnya adalah F sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat min 13 Newton. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang gaya Lorentz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.